Sebuah nama yang kalau kita dengar langsung memicu ribuan pertanyaan dan spekulasi. Dokumen-dokumen yang konon mengguncang tokoh-tokoh paling berkuasa di dunia. Nah, ini bukan lagi sekedar teori konspirasi. Ini adalah penjelasan lengkap tentang apa itu The Epstein Files. Selama bertahun-tahun, istilah Epstein Files ini tuh cuma kayak bisik-bisik di sudut-sudut gelap internet. Dianggap cuma rumor, spekulasi liar, atau bahkan bahan bakar buat para penganut teori konspirasi. Tapi kemudian, segalanya berubah. Tiba-tiba, boom! Rumor itu berubah jadi catatan publik yang resmi. Jutaan halaman dokumen dibuka, dan apa yang tadinya cuma spekulasi, sekarang bisa diakses oleh siapa aja. Momen inilah yang benar-benar mengguncang dunia. Jadi, apa sih sebenarnya isi dari The Epstein Files ini? Apa benar ada daftar nama yang selama ini diomongin? Yuk kita bedah sama-sama dan pisahkan mana yang fakta, mana yang fiksi. Oke, kita masuk ke bagian 1. Apa itu file Epstein? Memisahkan fakta dan fiksi. Nah, ini penting banget buat dilurusin dari awal. The Epstein Files itu bukan satu buku hitam misterius. Bukan. Ini adalah kumpulan lebih dari 6 juta halaman dokumen, foto, dan video. Sebagian besar isinya berasal dari proses pengadilan, terutama dari kasus gugatan pencemaran nama baik tahun 2015 terhadap Ghislaine Maxwell. Jadi ini kayak arsip raksasa dari sebuah kasus hukum yang kompleks. Disinilah kita sering salah kaprah. Ada dua hal yang berbeda. Yang pertama, buku hitam atau black book. Ini nyata, beneran ada. Isinya 97 halaman direktori kontak, tapi ini lebih mirip buku telepon super elit. Isinya nama selebriti, politisi, bahkan staf rumah tangganya Epstein. Nah, yang kedua adalah daftar klien atau client list. Ini yang jadi mitos. Katanya berisi daftar klien perdagangannya. Tapi faktanya, sampai Juli 2025, Departemen Kehakiman S secara resmi bilang daftar spesifik semacam itu tidak ada. Lanjut ke bagian 2, perjuangan di balik rilis dokumen. Gimana caranya jutaan halaman dokumen yang tadinya disegel rapat ini akhirnya bisa dibuka untuk umum? Wah, prosesnya ini adalah sebuah pertarungan hukum dan politik yang luar biasa. Perjalanannya tuh panjang. Dimulai Januari 2024, ada perintah hakim buat buka dokumen kasus Maxwell. Tapi momentum politiknya baru benar-benar panas di September 2025, waktu anggota Kongres maksa supaya ada voting. Nah, titik baliknya itu di bulan November, ketika Presiden Trump yang awalnya kelihatan ragu, malah berbalik arah dan mendorong rilis file ini. Dari situ, prosesnya cepet banget sampai akhirnya jadi undang-undang. Kalian mau tahu seberapa besar tekanannya? Lihat aja angka ini. 427 banding 1. Cuma satu orang yang menolak. Ini hasil voting di DPR Amerika Serikat. Artinya, ini udah bukan lagi soal politik partisan, tapi gelombang tekanan publik yang hampir mustahil buat dibendung. Kita masuk bagian 3, badai politik. Karena, rilis dokumen ini juga memicu drama politik tingkat tinggi, terutama soal narasi pemerintahan Trump yang bisa dibilang berubah-ubah. Semua berawal dari janji simpel. Juni 2024, waktu diwawancara dan ditanya apa dia bakal buka file Epstein, Donald Trump jawab singkat, Yeah, I would. Tentu aja pernyataan ini langsung bikin ekspektasi publik melambung tinggi. Tapi, setahun kemudian, ceritanya jadi beda. Departemen Kehakiman di bawah pemerintahannya ngeluarin memo yang intinya bilang, kami tidak menemukan bukti untuk menyelidiki pihak ketiga lainnya. Ini benar-benar jadi anti klimaks yang memicu kemarahan dan kritik dari banyak pihak. Rasanya kayak dikasih harapan palsu. Puncaknya terjadi di pertengahan Juli 2025. Dari yang awalnya janji transparansi, narasinya berbalik 180 derajat. Trump melalui akun Truth sosialnya menyebut seluruh isu ini sebagai Jeffrey Epstein hoax yang didalangi oleh lawan politiknya. Sebuah perubahan narasi yang sangat-sangat drastis. Bagian 4. Jadi, apa yang sebenarnya diungkap? Oke, setelah semua drama politik, apa sih isi jutaan halaman dokumen ini? Yuk kita lihat beberapa temuan kuncinya. Tapi ada satu catatan yang super penting. Hanya karena sebuah nama disebut dalam dokumen, itu tidak secara otomatis berarti mereka terlibat dalam kejahatan ya. Isinya ternyata sangat beragam. Dan jujur, cukup mengganggu. Kita nemuin draft dakwaan federal dari tahun 2007 yang ternyata nggak pernah diajukan. Terus ada diagram FBI yang memetakan lingkaran dalam Epstein, bahkan ada detail-detail aneh dari catatan wawancara staf, misalnya soal tugas menyebar uang $100 di atas tempat tidur Epstein. Nggak cuma itu, ada juga informasi rahasia pemerintah Inggris yang dikirim ke Epstein, email-email soal upaya menghapus istilah pelaku kejahatan seksual dari halaman Wikipedia-nya, sampai detail logistik bagaimana jenazahnya dipindahkan pakai mobil umpan buat menghindari media.
Bagian 5, dampak dan pertanyaan yang tersisa. Di balik semua pengungkapan ini, ada dampak yang sangat nyata di dunia. Dan yang terpenting, ada harga mahal yang harus dibayar, terutama oleh para korban. Dampaknya terasa cepat dan global, kayak kartu domino. Satu persatu tokoh-tokoh terkemuka mulai mundur dari jabatannya. Mulai dari penasihat keamanan nasional di Slovakia, politisi senior di Inggris, sampai pimpinan lembaga-lembaga bergengsi di berbagai negara. Tapi, di tengah semua ini, terjadi sebuah bencana besar. Kegagalan proses redaksi. Maksudnya gini, informasi yang seharusnya disensor untuk melindungi para korban, seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor KTP, bahkan foto-foto pribadi mereka, justru malah bocor ke publik. Sebuah kelalaian yang fatal dan mengerikan. Skala kerusakannya begitu besar sampai pengacara yang mewakili lebih dari 200 korban menggambarkannya sebagai pelanggaran privasi korban paling mengerikan dalam satu hari sepanjang sejarah Amerika Serikat. Dalam satu hari. Pada akhirnya, inilah dilema besar yang tersisa. Publik menuntut transparansi dan mereka mendapatkannya. Tapi para korbanlah yang harus membayar harga paling mahal. Jadi pertanyaannya sekarang, yang mungkin perlu kita renungkan bersama, apakah semua ini sepadan?